Halo, assalamualaikum kawan sedulur semuanya yang ada di Kabupaten Musirawas, yang ada di Desa Plawe, Kecamatan Betis Ulu, Kabupaten Musirawas. Inilah salah satu blok Jene, yaitu blok penghasil minyak terbesar di Kabupaten Musirawas dan penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Musirawas. Dan di sini di dalam perut bumi inilah di wilayah Desa Plawe, Kecamatan BTS Ulu. Di sini bukan hanya gas tapi juga minyak bumi. Dari sini itu sudah berlangsung dari tahun 80-an sampai sekarang pun masih terus dikuras habis kekayaan alam di dalam perut bumi kami di Desa Plawe ini. Ini untuk menanggapi keputusan dari Pemda Musirawas yang membatalkan jembatan di Desa Plawe. Jadi kami itu bukan meminta, tapi itu kami ingin hak kami, bukan untuk PAD Kabupaten Musirawas, tapi kami ingin CSR-nya dari perusahaan-perusahaan kami. Karena di desa kami ini banyak sekali perusahaan-perusahaan. Asal tahu, yang eksploitasi langsungnya dari Desa Plawe ini ada dua perusahaan tambang, yaitu PT Medco Energi dan IHE, atau IHE itu Indelco Hilir Energi kalau tidak salah. Itu anak perusahaan dari Pertamina menurut informasi. Itu yang pertambangan. Dan yang perkebunannya ada dua perkebunan sawit besar, yaitu PT Dapo Dam dan PT PHML. PHML itu malahan ada pabriknya, pabrik CPO-nya. Jadi desa kami itu sangat kaya dan sangat-sangat kaya sekali. Nah, ini di kiri kanan jalan ini sumur-sumur bor ini. Nah, yang ada jalan-jalan itu sumur bor itu. Nah, ini ke kiri, bukan satu dua, sampai puluhan sampai ke dalamnya. Nah, ini yang di kiri ini, yang malang melintang itu bukan rotan, bukan tali itu, tapi itu adalah besi-besi atau untuk menyedot minyak kami dan perut bumi kami Desa Plawe, wilayah Desa Plawe. Nah, itu besi-besi, banyak sekali itu besi-besi. Itu di dalam itu penuh dengan gas dan minyak bumi, minyak mentah. Juga itu ada lagi dua perusahaan lansir, yaitu perusahaan tambang juga. Ada Tropik Energi dan Serelayan Rangin 2, RMB, Serelayan Rangin 2. Jadi yang positif ada 6 perusahaan besar yang bergerak di wilayah Desa Plawe. Kemudian ada lagi Pertamina Blok Musi. Itu pipanya melintasi wilayah Desa Plawe. Jadi apalagi yang kurangnya daerah kami. Kami sangat tersinggung dengan kata-kata petinggi-petinggi di Kabupaten Musirawas yang mengatakan jembatan gagal, batal. Batal itu artinya ya namanya batal. Jadi tunggak-tunggak sekarang itu mau jadi apa? Apa itu yang dikatakan oleh saudara Nurul Tulsi atau Nun yang akrab dipanggil Nun akan menjadi monumen kebodohan? Tolong, kalau misalnya itu memang betul-betul akan dibangun monumen kebodohan, tolong jangan dibangun di desa kami, karena kami sudah bosan dengan janji dan selalu dengan janji-janji yang buruk, dan tiap tahun, karena itu jembatan sudah dianggarkan berapa tahun itu, sudah berapa tahun. Jadi kalau misalnya batal itu APBD-nya dari mana? Yang kemarin berapa miliar itu mubazir berarti. Kemudian ada lagi yang bilang sebenarnya
untuk Desa Plawe atau Kecamatan BTS Hulu itu tidak perlu pihak Pemda mengucurkan dana APBD-nya, karena cukup dari CSR-nya sudah cukup untuk membangun daerah-daerah sekitar sini. Tapi ya ini tadi tetap di situ ditulis ini kan anggaran APBD. Nah, ini. Berarti APBD, nah, CSR kami itu kemana? Siapa yang mengambilnya? Dan siapa yang mengelolanya? Nah, menurut informasi itu CSR diambil oleh Pemda, orang-orang Pemda diambil masuk ke Pemda. Nah, itu di Pemda itu atau masuk ke pendapatan bukan pajak atau kita tidak tahu. Yang pasti menurut kepala desa kami itu Pak Sofian, setiap ada rembuk, ada ini masalah CSR, dia tidak pernah sekalipun diajak untuk rembuk dan kirim apa solusinya, bagaimana ininya, karena tidak mungkin dibagi rata antara desa penghasil dan desa bukan penghasil. Karena itu CSR itu jelas-jelas untuk daerah di sekitar perusahaan mereka. Kalau biasa-biasa itu di kota misalnya, itu CSR itu ada tulisan CSR misalnya BRI. Nah, misalnya Kepura CSR BRI itu ada tulisan, tapi tempat kami tidak ada. Yang ada APBD, dana APBD. Ini masih ini tambang-tambang di jalan ke ini sumur bor ini. Bor. Kembali ke jembatan tadi, kalaupun misalnya sudah jembatan itu bukan cuma Desa Plawe yang memanfaatkan, tapi itu Desa Lubuk Pau pun lewat sana. Sudah dipastikan lewat sana karena itu jalan pintas. Sembatu Jaya SP1 pun kemungkinan lewat sana karena dia mau mutar lewat SP9 Tikar itu sangat jauh. Jadi waktu minimal 2 jam. Jadi manfaatnya masih banyak gitu. Kemudian kami mengungkit lagi masalah CSR itu lagi. Itu di zamannya Pak Hendra Gunawan itu sudah ada MOU-nya dan sudah ada ini bahwa PT Sarelaya membuat jalan cor beton dari SP9 Tikar ke Jene. Dari Jene ke SP1 Sembatu Jaya itu PT Medco. Tapi sekarang di Sarelaya belum sampai separuh. Itu sudah berapa tahun itu. PT Medco sejengkal pun belum ada. Kemarin ada pengerasan dari Jene ke SP1 Sembatu Jaya itu dari Pemda. Karena Pemda APBD berarti bukan CSR. Jalan nanti halang-halang maju. Sepanjang jalan ini kiri kanan semuanya itu sumur-sumur bor. Ini bukan 1 2, puluhan sumur. Dari sumur Jene sudah tuh sumur Pian itu di daerah Plawe. Bayangkan kalau dari tahun 80-an itu sudah berapa puluh tahun sekarang. Hasil bumi wilayah Desa Plawe diambil, dikeruk, dan desa kami pun tetap seperti itu. Nah, ini kita lihat ini sebelah kanan ini PT Tropic Energy. Nah, ini Tropic Energy. Memang dia melangsir, dia tidak ada sumur bornya daerah kami. Melangsir minyak dari sini bor ke laju karena di sini sudah pipanisasi, yaitu pipa PT Medco atau pipa PT Pertamina. Ini sebelah kiri kami, nah ini PT Medco. Inilah yang banyak menguasai
ladang-ladang minyak di sini. Sumur minyak di sini, sumur Jene, sumur Pian, itu puluhan, mungkin ratusan. Semuanya PT Petco yang menguasai. Untuk petinggi-petinggi Kabupaten Musirawas, tolong perhatikanlah daerah kami. Alangkah naibnya kalau kami dikatakan mengemis. Maaf, bukan kami mengemis. Kami ingin hak kami. Awal dari kesejahteraan ini. Dari tahun 80-an sebelum PLN masuk desa Plawe, itu dulu paling hanya 100 meter. Itu masih standpek dulu. Itu listriknya 24 jam di standpek, tapi tidak ada itikat baik ataupun keinginannya untuk meningkatkan ke daerah kami. Sekarang alhamdulillah ini masuk ke Sarelaya Bangin 2. Ini bukan kampung ini masih rumah-rumah di sekitaran Simpang Jene atau Simpang 4 Plawe Jene. Ini sudah bisa menikmati ini gratis, tapi itu dari PT Sarelaya, bukan dari Medco. Ya. Dan kami juga agak iri dan kami juga cemburu melihat yang lain-lain di daerah-daerah lain itu ada gas gratis karena mereka penghasil gas. Tapi daerah kami dari tahun 80-an tidak ada yang namanya gratis itu. Kalau di sini ada sekitar berapa puluh rumah, ini ada sekitar 20 atau 30 rumah di sini memang gratis dari PT Sarelaya. Kalau yang lain tidak ada. Inilah PT Sarelaya ini. Nah, ini PT IHE. Nah, ini PT IHE yang di Simpang 4 Plawe. IHE itu Indelco Hilir Energy. Kalau tidak salah anak perusahaannya Pertamina. Ini juga yang punya ladang minyak di daerah Simpang 4 Plawe. Simpang 4 Plawe. Dan juga banyak sumur-sumurnya. Nih. Dan di belakang desa itu juga ada namanya PT Dapo, DAM. Itu bergerak di bidang perkebunan sawit. Jadi 2 perkebunan besar, perkebunan sawit, 2 pertambangan, 2 yang ngelangsir, dan 1 yang cuma lewat di wilayah desa Plawe. Berarti 7 perusahaan. Ini membuktikan kalau memang di sana itu ada perusahaan, ada banyak di desa Plawe itu. Kita bukan cuma sekedar bicara. Ini PT PHML ini. Nah, ini PT PHML. Malahan ada pabrik CPO-nya di sini. Tapi kami tidak tahu CSR-nya kemana. Dan pembangunannya pun kemana. Kami tidak tahu, karena kami tahu dana kami ke APBD. Ini Musiblok Pertamina. Ini pipanya melewati areal desa Plawe. Nah, itu melewati. Nah, inilah yang dinamakan monumen kebodohan itu. Nah, ini jalan ini sudah dikeruk. Ini sudah dikeruk. Mau dibuat tapaknya ini. Tapak talinya. Tali jembatan itu. Dan ini sudah sangat dekat. Dan ini juga sangat membahayakan kalau tidak dibangun ini. Coba, sudah di bibir jalan ini. Sudah di bibir jalan. Coba, nah. Sebelah kanan jurang. Sebelah kiri lubang itu. Jadi itu sangat membahayakan bagi pengendara-pengendara kendaraan yang lewat di sana. Pejalan-pejalan kaki yang lewat ke sana. Karena jalan itu jalan umum, jalan orang kebun. Nah, inilah monumen kebodohan.
Sangat memalukan monumen kebodohan dibangun di Desa Blawe. Ini. Semoga terbuka pintu hatinya untuk pemimpin-pemimpin daerah kami